sebelum membahas trigonometri lebih dalam, kita harus tahu dulu dong, trigonometri itu mempelajari tentang apa sih? Jika dilihat dari katanya, trigonometri, di sini terdapat kata tri yang merupakan diambil dari kata tri yang artinya 3. Maka trigonometri mempelajari tentang segitiga. Atau lebih jelasnya, trigonometri membahas tentang hubungan antara sisi dan sudut dalam sebuah segitiga. Terdapat 3 hal utama dalam trigonometri. Yang pertama, sin, kepanjangannya adalah sinus. Yang kedua, cos, kepanjangannya adalah cosinus. Yang ketiga adalah tan, kepanjangannya adalah tangan. Jadi, sin, sinus, cos, cosinus, tan, tangan. Sekarang pertanyaannya adalah, dari mana kita mendapatkan nilai sin, cos, dan tan? Jawabannya adalah dari segitiga siku-siku. Pertama-tama kita akan menamakan sisi-sisi segitiga siku-siku ini berdasarkan posisinya terhadap sudut alfa. Pertama, kita akan menamakan sisi B ke C dengan sisi depan. Logikanya, sudut alfa di sini dan sisi BC berada di depannya. Dengan logika tersebut, maka kita akan menamakan sisi A ke B dengan samping. Nah, dalam segitiga siku-siku pasti terdapat hipotenusa atau sisi miring. Nah, di sini sisi miringnya adalah A ke C. Maka kita akan menamakan sisi ini dengan sisi miring. Sekarang, apa sih hubungannya sisi depan samping miring dengan sin cos tan? Jadi, pada dasarnya sin merupakan sisi depan dibagi sisi miring. Cos merupakan sisi samping dibagi sisi miring. Tan merupakan sisi depan dibagi sisi samping. Untuk lebih jelasnya, kita simak contoh berikut ini. Nah, segitiga siku-siku di sini akan kita misalkan. Sisi depan sama dengan A, sisi samping sama dengan C, sisi miring sama dengan B. Jika berdasarkan rumus yang sebelumnya, sin sama dengan depan per miring. Maka sin theta di sini A per B. Cos sama dengan samping per miring, maka cos theta di sini C per B. Nah, seperti itu. Mudah kan? Untuk menemukan tan, silahkan dijadikan latihan untuk kalian ya. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Sophie. Setelah kalian belajar tentang ini, perbandingan pada segitiga, kita ternyata bisa mencari rumus berkebalikan. Nah, gimana? Nah, untuk kosekan theta ini, dia berkebalikan dengan sin. Jadi, 1 per sin theta. Kosekan theta ini adalah 1 per sin theta. Nah, jadi untuk nilai ini A per C-nya dia berkebalikan. Jadi untuk apabila sin theta itu A per C, maka kosekan theta adalah C per A. Begitupun sekan theta. Sekan theta ini berkebalikan dengan cos theta. Dia nilainya itu sama dengan 1 per cos theta. Berarti nilainya berkebalikan, C per B. Kotan theta dia berkebalikan dengan tan theta. Jadi 1 per tan theta sama dengan B per A. Gimana? Mudah kan ternyata? Yang penting kalian harus dihafal ya, dipahami konsepnya. Oke, yang kedua yaitu rumus perbandingan. Rumus perbandingan ini biasanya berlaku pada tan ya. Tan theta. Tan theta apa tadi nilainya? A per B. Nah, pembilang dan penyebut dari ini A per B ini kita kalikan dengan 1 per C. Seperti ini. Nah, lalu didapat yaitu A per C dan B per C. Nah, kita cocokkan dengan yang udah dicari tadi. A per C. A per C nilai apa? Sin. Wah, benar. Sin theta. Lalu B per C. Cos theta ditulis cos theta. Nah, kita tulis di sini ya. Tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Nah, ketemu deh. Nah, lanjut yang kedua yaitu kotan theta.
Kotang. Bisa ditulis kot atau kotang seperti ini ya. Untuk kotangan theta ini kita lihat dia apa nih bunyinya? Oh, C per A. C per A. Kotangan theta B per A. Nah, B per A ini kita kali dengan 1 per C, 1 per C. Jadi B per C dan A per C. B per C apa? Oh, B per C adalah cos, berarti cos theta. Cos theta dan H per C sin theta. Ya, bentar. Sin theta. Ketemu deh, kotangan theta sama dengan cos theta per sin theta. Wah, lanjut lagi. Kalau kalian lihat bentuk segitiga pasti ingat dengan teorema apa? Teorema Pythagoras. Kita tulis. Teorema Pythagoras berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini kakak tulis 3 kali. Kenapa ya? Nanti ya, biar tahu. Biar kita bisa dapat 3 rumus. Ini yang pertama ini kakak bagi dengan C kuadrat. Kalau dibagi gimana? Jadinya A per C kuadrat ditambah B per C kuadrat sama dengan C per C kuadrat. A per C apa? Oh, sin theta. Sin theta kuadrat. Ini gimana? Nah, ini ya. Jadi, nulisnya seperti ini. Sin kuadrat theta ditambah B per C cos kuadrat theta sama dengan C per C 1. Ketemu rumus. Ayo, siapa? Ini rumus ini sangat familiar ya di trigonometri. Nah, ternyata asalnya dari sini. Lalu yang kedua, ini ibu bagi dengan B kuadrat. Jadinya A per B kuadrat ditambah B per B kuadrat sama dengan C per B kuadrat. Seperti ini. A per B apa? A per B. Oh, tan. Ternyata tan berarti tan theta, tan kuadrat theta ditambah B per B 1 sama dengan C per B apa? Kita lihat lagi. C per B mana? Oh, ini ternyata sekan kuadrat theta. Wah, ketemu lagi nih 2 per 2 rumus kedua. Ini yang ketiga. Kakak bagi dengan A kuadrat. Berarti A per A kuadrat ditambah B per A kuadrat sama dengan C per A kuadrat. Ya? Nah. Lalu didapat A bagi A 1 ditambah B per A. Jadi B per apa? B per A. Kotangan theta, berarti kot theta, kot kuadrat theta sama dengan C per A. C per A apa? C per A. Kosekan theta. Kosek theta. Kosekan theta ya, kosekan theta kuadrat. Oke, udah ketemu deh 3 rumus nih. Rumus ini sin kuadrat theta, cos kuadrat theta sama dengan 1, kemudian rumus tan kuadrat ditambah 1 sama dengan sin sekan kuadrat theta dan 1 plus kotangan theta sama dengan kosekan kuadrat theta. Oke, dilanjutkan oleh Ibu Vista. Di trigonometri itu ada sudut istimewa. Apa itu sudut istimewa? Sudut istimewa itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, gimana sih kita cari trigonometri dari sudut tersebut? Nah, kita akan mencari sinnya, sin dari sudut istimewa itu. Nah, kita tulis dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, lalu kita akarkan semuanya. Akarkan. Nah, setelah akarkan kita sederhanakan. Nah,
setelah itu kita akan kalikan setengah semuanya. 0 kali setengah tetap 0. 1 kali setengah, akar 2 kali setengah, akar 3 kali setengah, 2 kali setengah. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi ya. Nah, setelah itu kita akan mencari cosnya. Nah, cos itu kebalikan dari sin. Sinnya tinggal ditaruh sini. Ini kan 1, 1. Terus 1. Ini setengah akar 3. Setengah akar 2. Setengah. Dan 0. Nah, lalu kita mencari tangannya. Tangan itu sin per cos. Nah, tinggal kita bagi saja 0 bagi 1, 0. Setengah bagi setengah akar 3. 1 per akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 berapa? 1 ya. Setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. Nah, lalu 1 bagi 0 berapa itu? Ayo. Oh, tidak terdefinisi ya. Lalu bagaimana kalau sudutnya tidak istimewa? Nah, kita pakai kuadran. Nah, di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kuadran 1 itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu dari 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, kuadran 4 itu dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, di kuadran 1 itu yang positif itu semuanya positif. Sin, cos, dan tangan positif. Nah, kalau di kuadran 2 itu ada sin saja yang positif, yang lainnya negatif. Di kuadran 3 itu ada tangan yang positif dan sin sama cosnya negatif. Dan yang terakhir kuadran 4 itu yang positif itu cos dan yang lainnya negatif. Nah, sebelum kita mengerjakan soalnya kita harus mengingat-ingat dulu. Kalau 180 itu tetap. Sedangkan 90 derajat dan 270 derajat itu ganti. Nah, misalkan di sini ada sin 120. Sin 120 itu di kuadran berapa? Di kuadran 2. Di kuadran 2 itu yang positif sin. Nah, di sini sin berarti kita sama dengan positif ya. Lalu kita tulis sin 120. Kita menggunakan yang 180 dulu. 180 dikurangi berapa yang hasilnya 120? Dikurangi 60. Nah, lalu kita tulis positif sin yang ini 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Lalu kita menggunakan yang 90. Ini kan sin tetap positif. Tulis positifnya dulu, lalu tulis kalau yang 90 itu ganti, berarti kita pakainya cos. Lalu 90 ditambah berapa yang hasilnya 120 tambah 30. Nah, sama dengan positif cos 30. Berapa sih cos 30? Sama dengan setengah akar 3. Nah, hasilnya sama kan? Sekian materi dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next time.